kalau teman-teman ngincer gaji, PMI itu lebih besar loh gajinya daripada. Serius? Ada yang pernah ngeliat nggak kamu lagi sholat gitu? Pernah sih, cuma dia langsung, orang kayak kaget, oh justru Om Dul. Dia kayak selalu ngizinin gitu kalau aku mau sholat Jumat. Halo semuanya, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi guys, di video hari ini aku sudah membawa bintang tamu gestar yang kalian tunggu-tunggu, banyak banget yang request udah dari berbulan-bulan yang Iya, udah lama banget ya mintanya. Ya. Kakak, collab dong sama Kak Amel. Nah, jadi sekarang akhirnya ada waktunya aku membawa Kak Amel. Yeay! Halo semuanya yang baru kenal mungkin, aku namanya Amel. Udah di Korea 11 tahun. Pawangnya Korea. Nggak pawang juga lah. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang seputar kerja di Korea. Soalnya banyak banget teman-teman yang penasaran juga, sering komen, pengen dong Kak kerja di Korea gitu. Gimana sih caranya? Nah, jadi hari ini aku membawa dua guest star yang sudah kerja di Korea tentunya. Oh ya, yang sebelah sini saya nggak usah kenalin lagi ya. Ini ada Kak Fatan. Iya, saya Suaminya. Kak Fatan suami aku. Nah, kalau Kak Fatan ini kerjanya lebih di bidang sains ya. IPA teknik gitu. Kalau Kamel, Aku nggak, sebenarnya aku dulu anak IPA sebenarnya. Oh, iya? Iya. Wow. Tapi kerjaannya nggak ada IPA-IPA-nya. Nggak ada hubungannya juga sama jurusan dulu kuliah. sebelumnya aku mau tanya, udah berapa lama sih kerja di Korea, Kak Amel? Kan tadi aku udah bilang nih 11 tahun udah tinggal di Korea. Kuliahnya 4 tahun. Kuliah 4 tahun. Iya, jadi kerjanya pun udah 7 tahun. 7 tahun kerja di Korea. Kerja di Korea. Wow. Dan dari 7 tahun itu aku sudah melalui 4 perusahaan. Wow, oh jadi apa ganti-ganti? Ganti-ganti, pindah-pindah. Kalau Kak Fatan kerja Aku di Korea dari 2016. Jadi berapa tahun tuh? udah 5 tahun ya. S2-nya 2 tahun. Jadi kerjanya 3 tahun. setengahnya Kak Amel. Iya. Kalau saya Mbak host belum pernah kerja. Jadi saya jadi host aja. Jenis kerjaan kira-kira yang bisa buat orang luar negeri atau orang asing, orang Indonesia itu ada apa aja sih? Misalnya kayak kerja kantoran kah atau PMI, tenaga kerja Indonesia. Itu ada apa aja sih sebenarnya? Ya itu dia tadi, secara garis besar pastinya terdiri dari dua ya, yang benar-benar kerja kantoran atau mungkin yang pekerjaannya lebih ke di pabrik kayak gitu buat PMI gitu. Sebenarnya kalau teman-teman ngincer gaji, PMI itu lebih besar loh gajinya daripada. Serius? Daripada kita kerja kantoran. Kalau teman-teman ngejarnya gaji. Tapi apa sih kira-kira kayak Jenis pekerjaannya. Kalau kantoran pun sebenarnya banyak juga jenis-jenisnya. Tergantung dari minat, itu juga maksudnya semua bidang ada kesempatannya sebenarnya. Apalagi buat teman-teman yang misalnya lulusnya di Korea, itu juga bisa banget nyari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Yang desain pun ada, atau misalnya desain juga ada, atau misalnya yang marketing gitu, paling banyak sih kerjanya marketing sekarang. ya? Marketing, sales untuk bagian Indonesia tuh sekarang lagi banyak banget dicari. Gimana sih caranya kita bisa dapat kesempatan buat kerja di Korea? Maksudnya cara kita taunya ada pekerjaan gitu, apakah harus kuliah kah atau gimana? Di sini sebenarnya ada kayak apa sih kalau di Indonesia tuh job street gitu ya. Jadi ada portal buat lowongan kerja. Di sini ada ya? Ada banyak banget. Banyak banget sih. Tapi yang populer ada sekitar 2 atau 3 sih. 2 atau 3 ya. Apa itu namanya? Ada Saramin, Saramin ya. Job Korea, Incrude. Jadi kalau itu kita bisa akses, maksudnya kayak kita di Indonesia pun bisa Ya, bisa akses sih. websitenya, tapi nggak tahu deh. update atau enggak? Nggak maksudnya nggak tahu deh bisa. Bacanya atau nggak? Karena Iya, in baca. Korean. Iya. Full in Korean. Dia nggak ada website bahasa Inggrisnya. Jadi bisa cari di situ kalau memang bisa baca bahasa Koreanya, Hangulnya. atau mungkin kuliah sih paling banyak ya kesempatan. Betul. Kadang-kadang juga banyak teman-teman aku tuh yang dapetnya justru dari dosen. Jadi kayak Fatan juga ya. Jadi memang dari dosennya dan saya rekan gue ada nyari orang Indonesia buat gini-gini, minat nggak gitu-gitu. Banyak juga sih yang dikenalin sama dosen katanya. Oh, jadi sebenarnya jalur bebas hambatan. Kalian kuliah Kuliah dulu Kuliah dulu. di sini, terus
ya koneksi abis itu lanjut. Betul. Terus kalau kuliah di sini kan otomatis bisa lah ya bahasa Korea gitu. Iya. Gimana ya? Annyeonghaseyo. Nah, itu juga. Kamu di kantor pakai bahasa Inggris kah? Bahasa Inggris apa? Oh, enak sih. Kebanyakan memang kalau yang di bagian sains gitu, banyak kan bahasa Inggris ya. Cuma nih kalau misalnya kerja kantoran yang selama ini aku 7 tahun ini, itu selalu mereka require-nya in Korean. Jadi buat teman-teman yang menguasai bahasa Korea pasti akan lebih mudah untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan menurut aku. Jadi kalau mau kerja di Korea sebenarnya hampir semua itu harus bisa bahasa Korea ya. Iya. Kecuali Bahasa mungkin Korea. untuk yang bidang-bidang sains. Kalau aku mungkin bahasa pemrograman gitu. Oh, Kak Fatan di bidang apa kerjanya? Apa aku di bidang IT gitulah. Aku juga nggak pernah ngerti samanya, cuma taunya IT IT lah ya. gitu ya. Oh kayak ini, kayak dosan, Kayak dosan gitu, Oh, 6 ngoding-ngoding. dosan. Ini Dusun. ini 6 fatan. 6 dusun. 6 dusun. Dotan. Sedotan. Kalau misalnya nggak kuliah di Korea, masih mungkin nggak sih buat bisa kerja di Korea? Mungkin sih mungkin, cuma peluangnya pasti lebih kecil, Lebih kecil ya. daripada yang Satu kerja di pabrik sih. Oh, benar. Kalau Betul, aku betul. kurang tahu sih. Kalau yang kerja di pabrik itu dia gimana sih caranya gitu? Kata temen aku sih dia daftar gitu kan PMI di ya, ya, PMI. ada program khususnya Ada yang program G2G, government to government, memang kerjasama Korea dan Indonesia. Itu setiap tahun tuh ada pendaftarannya setahu aku. Jadi ada juga kalau nggak salah website khususnya yang buat program itu. BNP 2 TKI. Betul. BNP 2 Kalau nggak TKI. salah ya. Jadi bisa dicari informasinya di sana yang lengkap. PMI itu pekerja Migran Indonesia. Atau juga tenaga kerja Indonesia. Iya. Kira awalnya pameran Indonesia. Baru-baru ini nggak sih? Bahasa baru. Setelah setahun COVID. 2 tahun kayaknya. Kayak setelah COVID jadi PMI. PMI itu, jadi kalau PMI itu bisa dibilang tenaga kerja Indonesia, jadi kerjanya lebih yang itu tenaga nggak sih maksudnya ya? Blue collar. Tenaga. Blue collar. Sebenarnya dibilang TKI, aku pun TKI. Aku tenaga kerja Indonesia. Semua TKI. Iya. Lebih fisik gitu loh. Lebih fisik ya. Kalau itu Betul. mungkin misalnya tanpa perlu kuliah di Korea mau kerja sebagai PMI itu bisa, tapi melalui apa tadi Pemerintah. website BNP 2 BNP 2 TKI, jadi lewat pemerintah Indonesia disalurkan ke Korea. Korea. Emang kalau budaya kerja di Korea itu gimana sih? Apakah mereka santai atau baik atau kayak nge-push atau gimana sih? Kalau Kamel deh yang udah 7 tahun. Jadi sebenarnya ini juga tergantung sama culture perusahaannya sih. Iya, nggak bisa nggak bisa dipukul rata. Cuma kalau yang selama ini aku 4 perusahaan ini, yang poin yang sama yang bisa diambil adalah senioritasnya masih tinggi. Oh, Jadi walaupun memang udah agak gimana ya, menuju global gitu, tapi tetap ngelihat banget gitu loh. Siapa yang senior, siapa yang junior. Itu masih ngelihat banget. Jadi benar-benar harus hormat sama yang atasan, misalnya ke direktur tuh harus annyeonghaseyo. Oh gitu. Kamu gitu nggak? Tapi tergantung culture perusahaannya sih. Banyak sekarang mulai perusahaan-perusahaan Korea yang mulai terbuka ya. Kalau di kantor lain gimana? Aku lebih terlihat normal sih ya, kayak Indo gitu. Jadi nggak, senioritas tuh nggak terlalu gimana gitu, udah lebih global lah ya. Banyak kah ini orang-orang asingnya di kantor Ayam? Oh, aku cuma 2 temen aku. Oh, gitu. Teman lab, iya. Tapi style-nya nggak Style kayak. nggak kayak gitu sih ya, karena emang udah international style juga kali ya. Setiap hari tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Nah, Makanya kamu bisa masuk. Karena aku di kick. Nge-push kerjaan kah atau stres misalnya kayak kalau di Indonesia itu juga sebenarnya beda-beda sih tergantung kantor ya. Iya. Dulu juga aku pernah di Indonesia tuh yang kerja kayak sampai jam 9 malam, 10 malam masih dicariin kayak gitu. Atau di Korea tuh ya jam kerja selesai, cut gitu kayak selesai atau di-push kayak kerjaannya overload kah gitu. Ya itu lagi, sekali lagi tergantung perusahaannya. Cuma masih banyak juga yang benar-benar kayak lo nggak boleh pulang sebelum lo selesain kerjaan lo hari ini, kayak gitu. Jadi banyak yang yagen, overtime, kayak gitu-gitu. Banyak banget kasusnya kayak gitu. Aku pernah nih ya mendengar dari salah seorang orang Korea, dia bilangnya gini, 열심히 안 해도 돼, 잘 하면 돼. Jadi mereka nggak lihat proses, mereka cuma mau lihat hasil. Mau lo jalannya muter-muter atau jalannya terserah. pintas, pokoknya gue mau hasil lo, kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga.
Ya beda-beda sih. Cerdas sih dibanding kerja keras kalau di Korea. Jadi kita harus manage diri kita, manage kerjaan kita. Kayak jangan langsung ngasih brek semuanya gitu loh, kayak ngasih cicil. Cicil jadi kelihatannya kayak kita konsisten gitu. Nih orang, ya aku gitu. Ketahuan. Kalau kita kayak langsung kasih hasil semua, dia langsung nagih lagi gitu. Mas, Apalagi kerjaan lain. dia langsung pali gitu. Kalau kita ngasihnya manage gitu, 1, 2, 3 gitu. Itu bisa survive sih. Oh, budaya pali-pali. Ternyata. Itu Pali-pali, ya. gimana? Pali-pali juga sih. Apakah itu budaya pali-pali? Pali-pali tuh kayak cepet-cepet gitu loh. Mereka terburu-buru Korea banget sih. Jadi kadang satu kerjaan belum kelar udah dikasih yang lain. Mana yang kemarin gitu. Baru juga lo kasih tadi pagi gitu misalnya. Oh, gitu nggak? Gitu-gitu. Iya, gitu. Tapi kalau pali-pali kayak bukan cuman di kantor sih, di kehidupan Pun biasa. Korea, Iya, dia iya. pali. Di restoran. bahkan di restoran lagi beli es kopi ada juga tuh di stasiun. Pali-pali. Tuh nggak sih kalau jam kerja di stasiun tuh jalan udah pada kayak zombie gitu. iya, Kayak benar. jam 6 tuh begitu pintu kereta keluar dibuka. Suasana kerja di Korea sama di Indonesia beda kah? Kalau Kak Amel Aku belum pernah kerja di Indonesia sih, jadi kurang tahu juga. langsung waktu itu habis lulus full di Korea. Langsung kerja di Korea. Kalau Aku Bapak ngeliatnya pernah nggak kan? Pernah sih sebentar di Indonesia. Bedanya tuh mereka lebih lebih ya gitu pali-pali gitu loh. Kayak Kalau di Korea. nggak ada waktu santai gitu. Oh, serius. Kalau di Indonesia kan bentar-bentar ke bawah, Kantin. nongkrong, rokok, depan toilet ketemu teman. ngobrol gitu-gitu. Sini enggak gitu? Di sini enggak sih. Paling mereka ya pas istirahat, Jam jam istirahat cuma sejam. Kalau selesai istirahat pada sikat gigi biasa, habis itu bener. iya, Iya. habis ya ampun bersih banget. iya selalu gitu. Korea kan Mereka budayanya habis gitu. buka- habis makan, Habis makan. langsung sikat gigi. Gitu. Makan malam juga gitu, sikat gigi lagi. Terus bawa sikat gigi apa gimana? Iya, di Iya. kantor aja. Di kantor, setiap orang Dia lucu setiap orang gitu. bawa sikat gigi. Kayak di toilet tuh kayak orang baris gitu semua. Benar-benar. Iya. Terus ya, ya aku doang yang paling jorok nggak ada sikat gigi. Soalnya di Indonesia emang gak gitu lah. Iya, budayanya memang gitu. beda. Korea kan emang sering banget sikat gigi. Makan ya gitu. At least kita ngaca aja lah, ada cabai nggak? Cabai Untuk jam sholatnya gimana tuh kalau di kantor? Nah itu juga lagi beda-beda tergantung perusahaannya ya. Kalau di kantor aku sih emang dari awal aku udah kayak ngomong gitu, gue muslim, gak bisa makan babi. Sebenarnya aku cuma ngomong gue muslim gitu doang. Terus kayak bos aku tuh riset dulu gitu loh sebelum interview sama aku. baik banget. Terus dia pas nelfon aku dia udah tahu semua. Fatan, kamu muslim ya? Terus nggak bisa makan babi kan? Terus kayak harus sholat gitu, terus harus cuci muka, cuci tangan, maksudnya wudhu gitu, Pengertian banget ya. maksudnya wudhu. Terus sampai pas aku masuk tuh kayak dia udah nyari di sekitar kantor gitu kayak tempat sholatnya gitu, jadi yang orang nggak pernah lewat-lewat gitu loh. Mungkin kalau tempat maksudnya kayak musola Iya. yang proper itu nggak ada, tapi Nah, ada cuman disediakan tempat khusus. ya, kayak tempat yang sepi lah ya. yang nggak pernah orang lewat gitu. Jadi kamu sholat di kantor. Soalnya aku di kantor, Wah. kayak di sebuah tempat, Sebuah Sebuah tempat. kosong, nggak pernah orang lewat gitu ya, di situ. Ada yang pernah ngeliat nggak kamu lagi sholat gitu? Pernah sih, cuma dia langsung, orang kayak kaget, justru om Daud Itu kamu lagi sholat atau? aku lagi sholat. Ya udah cuek aja gitu. Mungkin dia heran ya, orang ngapain? Ngapain ya? Lagi Sujud senam. sembah. Lagi yoga gitu. Kayak gitu. Lagi yoga. Soalnya sama dia kayak selalu ngizinin gitu kalau aku mau sholat Jumat gitu kan, kayak harus ke Itaewon kan gitu. Jadi iya. tiap Jumat tuh aku dari jam 12 sampai jam 2 tuh kayak dibolehin lah makan siangnya agak panjang gitu buat sholat Jumat gitu. Oh ya, soalnya kalau di sini masjid itu nggak bisa yang kayak lu keluar rumah doang tuh ada Langsung di depan gitu, Enggak. di depan gang. Nggak ada, jauh, cuman ada di Itaewon. Jadi ya harus dari kantor ke Itaewon gitu. Dan itu ya kalau dari kantor Dari kantor aku kayak sejam gitu. wah sejam untuk ke masjid. Makanya dari kantor Kafatan kasih spare waktu tiap hari Jumat tuh boleh agak ya lu lebihan deh istirahatnya gitu. Baik kok. Baik Tapi banget. tergantung kantor juga sih. Iya, nggak dijamin semua kantor bisa Betul. kayak gitu. Ya aku kalau mau pindah-pindah kantor juga kayak mikir-mikir lagi gitu sih. Iya sih. Bakalan bisa toleran itu nggak? Iya. Betul, Bahkan mereka betul. tuh kalau makan siang tuh kalau ada akunya gitu, Fatan nggak bisa makan babi, cari yang lain gitu. Baik banget. Iya, kalau lagi mau makan bareng kantor gitu. Ini kalau buat Mau kwesik gitu.
Baik banget ya kantornya. Kalau misalnya teman-teman yang muslim mungkin mau kerja di Korea ya bisa seperti Kak Fatan ya, mungkin maksudnya pas baru mau daftar jelasin dulu kondisinya. Betul. Kalau misalnya emang dia nggak bolehin sholat ya nggak jadi. Iya, cari yang lain. Cari yang lain. Gaji di Korea itu gimana sih, maksudnya UMR ya, UMR itu UMR dulu nih. UMR itu berapa? Terus soalnya banyak nggak hafal nih. banyak teman-teman yang kayak komen gitu, pengen nih kerja di Korea, aduh kayaknya enak, apa banyak duit, gajinya banyak. Itu benarkah gajinya itu banyak di Korea jika dibandingkan dengan biaya hidup di sini? Misalnya standar hidup ya, kayak sewa rumah, makan, itu gimana? UMR itu berapa sih di sini sekitar? Nih, kalau menurut internet nih ya, tahun 2020, kalau yang per jam, gaji per jam itu 8.590 won. Itu 100.000. hampir 100.000 rupiah ya per jam. Per jam. Tapi kalau yang untuk gaji bulanan itu 1.795.310 Won. Itu hampir 20 juta. Hampir 20 juta Itu rupiah. UMR. Kalau kerja di kantor itu UMR atau jauh dari UMR atau gimana? Tergantung perusahaannya. Small medium Perusahaannya juga ya? small medium enterprise atau yang memang perusahaan besar gitu-gitu. Daegiop istilahnya. Terus juga pangkatnya apa misalnya, bukan pangkat, maksudnya jabatannya. Apakah masih fresh graduate gitu kan? Pasti nggak mungkin dapat gajinya langsung tinggi gitu. Tergantung sih, tapi Di atas 20 juta ya. di atas 20 juta rupiah. Tapi ya biaya hidupnya ya Nah, itu gimana? sama hal itu juga. Apalagi kita kan di Korea nggak punya rumah istilahnya ya. Jadi harus pastinya tiap bulan keluar uang untuk biaya tempat tinggal. Semurah-murahnya itu 300.000 won, 400.000 won gitu kan per bulan. Jarang banget. Jarang banget yang segitu kan. Mungkin teman-teman yang di Indonesia sering dengar nih ya, kayak wah di Korea tuh UMR-nya 20 juta rupiah. Tuh kayak wah pada pengen ke Korea gitu. Bisa kalau dibanding UMR Indonesia jelas jauh. Jelas jauh gitu. banget. Tapi biaya hidup di sini juga jelas jauh. Jauh lebih tinggi. Iya. Jadi kalau untuk gajinya berapa di Korea itu balik lagi tergantung kerjaannya juga. Tergantung jabatan juga. Lokasinya juga di Seoul sama di Busan atau di mana juga beda-beda pasti. Terus kalau untuk yang PMI dia di atas pasti di atas UMR. Terus kalau PMI itu ada lemburan juga ya. Nah, yang lembur itu yang Gede banget. Cerita dari teman ya, dari teman lah pokoknya teman. Itu juga yang teman itu juga dia bilang kalau lembur itu emang tergantung kitanya. Misalnya nih kita di apa selain gaji pokok yang UMR tadi ya, misalnya setiap hari pengen lembur sampai hari Sabtu, Minggu lu mau kerja, mau full. Kalau emang kitanya mau mentokin itu dapatnya banyak. Tapi kalau emang kita capek gitu, nggak pengen, ya dapatnya ya nggak sebanyak itu gitu. Tapi emang berat sih kerjanya. Berat ya? Berdasarkan cerita Oh iya, PMI berat ya? Iya, terus resikonya juga beda kan. Betul, resiko kerjanya tinggi pastinya. Timpa apa gitu kan, iya. Mesti hati-hati banget sih, super hati-hati. Ya tapi semua Plus minus. semua kerjaan pasti ada plus minus. High risk, high return. Bener banget. Ya teman-teman, kayaknya untuk hari ini segitu dulu info yang bisa kita kasih. Semoga menjawab nih penasaran teman-teman, bermanfaat juga yang mau tertarik gitu kerja di Korea. Mungkin habis nonton video ini makin tertarik ya mungkin. Bisa jadi atau malah nggak jadi deh gitu. Atau malah jadi ragu. Nah itu balik lagi ke teman-teman. Tapi infonya udah kita ya segitu yang bisa Bagikan. kita bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa juga cek video klip kita di channelnya Kame. Betul, habis itu kita bakalan melakukan sesuatu pokoknya. Di balik situ, di balik situ ada di channel Kamel. Kalau bapak ini nebeng saya aja ya channelnya. Jangan lupa juga subscribe ke channel aku Bianca Kartika. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye guys.